Tuan Suami yang Kejam, ditulis oleh autor Mickey Mouse 24 dan Sena Racan sebagai pengisi suara. Episode 76, TSYK 74. Selamat mendengarkan semuanya. Apa? Teriakan melengking di sebuah kamar luas dan elegan. Nggak becus kalian semua, makinya, dan memutuskan panggilan telepon. Nafasnya memburu menandakan emosi memuncak. Ia marah. Sialan. Ponsel mahalnya jadi sasaran. Ia membantingnya ke dinding dan berakhir mengenaskan di lantai. Kemudian dia mengacak semua barang yang bernilai fantastis di atas nangkas dalam kamarnya. Tidak, ini tidak boleh dibiarin. Aku harus menyingkirkannya segera. Kilat amarah di wajah cantiknya membuatnya terlihat bak wanita iblis, menyeramkan. Dia hanya penggantiku, menoloknya dengan mata memerah dan tangan mengepal. Daniel hanya milikku. Geram wanita itu, yang tak lain adalah Maureen. Ya, Maureen marah sebab rencananya lagi-lagi gagal. Padahal dia sudah menyusun dengan apik. Kenapa sekarang untuk mengerjai Alicia sangat sulit untuknya? Sudah seminggu ini ia menunggu. Entah kemana saja adik tirinya yang tak lain adalah Asia menghilang seminggu yang lalu. Padahal Maureen telah menyuruh para premannya untuk mencari keberadaan Alicia. Bahkan ada yang sampai memantau mansion Daniel, namun Alicia tak juga pernah terlihat. Maureen sempat berpikir Alicia menderita di sana sebab tak pernah keluar. Dia mengira Alicia menjadi budak dan tahanan Daniel, hingga Alicia tak pernah menampakkan batang hidungnya belakangan ini. Namun seminggu kemudian, premannya mengabarkan jika wanita yang Maureen cari telah ditemukan, dan wanita itu sepertinya terlihat bahagia. Lapor para preman Maureen. Ya iyalah bahagia, orang seminggu yang lalu tengah asik berduaan menikmati minuman madu. Dan Maureen kembali harus kecewa, karena para preman Maureen tak bisa menyentuh Alicia sedikit pun. Bahkan kelima preman terbengis yang Maureen sewa harus mengalami patah tulang, bahkan sebelum menyentuh Alicia. Maureen tak percaya dengan semuanya, lebih tepatnya menolak percaya jika Alicia memiliki ajudan yang disediakan Daniel. Menolak percaya jika Daniel kini menjaga Alicia bak nyonya muda. Maureen takut Daniel kini melupakan Maureen demi seorang Alicia, sampai Daniel menyewa ajudan khusus untuk menjaga Alicia. Maureen menggelengkan kepalanya menjauhkan pikirannya. Ia menutup mata dan telinga untuk itu, karena Daniel hanya miliknya. Daniel hanya mencintainya. Daniel tidak mungkin tertarik dengan seorang gadis kecil yang sama sekali jauh dari idaman seorang Daniel Prasetyo. Apalagi Alicia dengan segala luka di tubuhnya yang membuat tubuhnya tak semulus Maureen. Toh tipe Daniel adalah wanita dewasa, cantik, putih bersih, mulus, dan sekelas Maureen. Ya, Maureen tahu itu. Makanya, ia dulu merasa lega saat ayahnya menawari Alicia untuk menggantikan dirinya sementara. Tapi kenapa sekarang Alicia tak bisa Maureen sentuh? Tidak, Maureen harus segera bertindak. Sebelum semuanya lebih sulit, ia harus kembali turun tangan langsung mengatasi semuanya. Melawan sedikit harga dirinya untuk menjadi wanita lintah pada Daniel. Toh dulu memang Maureen lah yang terus menempel pada Daniel saat awal-awal mereka tunangan, hingga Daniel mencintainya tanpa syarat. Maureen tak boleh kalah. Dia akan melakukan segala cara untuk menyingkirkan Alicia, segera, apapun itu. Daniel tengah berkacak pinggang di ruangannya setelah mendapat laporan dari Diana, salah satu ajudan dan Alicia. Daniel menghela nafas panjang. Hanya aku yang bisa bermain-main dengan istri kecilku. Tahu seorang pun yang bisa, termasuk wanita siangan itu, juga dengan keluarga acungnya. Ucapnya menatap pemandangan dari jendela kaca ruang kerjanya dengan seringai. Ceklek, Daniel mendengus tanpa berbalik. Dia tahu betul siapa manusia berani yang masuk ke ruangannya sebelum Tuan Daniel mempersilahkan. Tuan, Nyonya besar, ada di balik saat ini. Beliau sedang mengakhiri acara lelang perhiasan almarhum Nyonya Brenda. Ucap sekretaris Ali menyampaikan informasi keberadaan Ibu Daniel. Beliau akan terbang ke Jepang sore nanti setelah acara lelang selesai. Lanjut Ali memberitahu. Apa Tuan? Tidak, saya hari ini sibuk, potong Daniel. Baiklah Tuan, 10 menit lagi rapat dimulai. Ali kemudian pamit undur diri. Setelah pintu ruangan tertutup, menandakan Ali telah keluar. Daniel baru menoleh menatap pintu. Ibu tidak menyukai darah. Menurut Daniel mengutarakan apa yang menjadi alasan enggan mengunjungi ibunya. Setidaknya sampai ibunya menerima Alicia sebagai menantunya, Daniel hanya ingin Alicia hidup bahagia dan tanpa tekanan lagi. Daniel akan menjauhkan Alicia dari orang-orang yang berpotensi membuat Alicia terluka, baik jiwa maupun raga Alicia. Memikirkan itu, Daniel teringat dengan istri kecilnya.
Ia merindukan wanita muda yang tengah mengandung benih unggul rahasia dari Daniel. Daniel menoleh ke arah meja kerjanya, di mana di sana masih terdapat setumpuk berkas-berkas. Namun fokusnya pada sebuah benda pipi berwarna hitam, ponsel. Ambil alih rapat, ditanya setelah panggilan di seberang tersambung. Baik tuan, kata seseorang seberang dengan datar, yang tadi adalah sekretaris Ali. Daniel langsung menutup panggilan setelah terdengar jawaban dari sekretaris Ali. Ia merasa bodoh dengan jawaban Ali yang mungkin pada hari ini. Daniel percaya Ali bisa mengatasi semuanya. Daniel menyembunyikan senyum menatap ponselnya. Ia mengacup sebentar benda pipi itu, kemudian mematikan layar ponselnya, dan membuat gambar seorang gadis cantik di sana juga menghilang. Aku merindukanmu sayang, menolongnya dengan bucin. Mereka baru berpisah beberapa jam yang lalu, udah rindu aja. Daniel merapikan jasnya, kemudian melangkah keluar ruangannya. Ia mengemudikan sendiri mobil mewahnya menjauh dari perusahaan besar Prasetyo Corp. Beberapa saat kemudian, ia telah sampai di sebuah bangunan besar yang banyak manusia berlalu lalang memegang buku. Mahasiswa. Di sana seorang wanita muda beserta 3 ajudannya yang mengekor di belakang lengkap dengan pakaian bak mahasiswa kutu buku sedang berjalan ke arah mobil mewah yang dikemudikan Daniel. Ya, Daniel sudah memberitahu pada ajudan Anisia bahwa Daniel akan ke kampus. Daniel menundukkan sedikit kaca mobilnya. Masuk, seru Daniel dingin. Anisia menatap tuan suaminya dengan datar. Ia mengabaikan wajah dingin itu. Yang terpikirkan olehnya, kenapa lagi sih si pria arogan ini sampai menemui Anisia siang-siang begini? Apa Anisia melakukan kesalahan? Anisia memutar bola mata, berusaha mengingat kesalahan apa yang dilakukan. Tapi Anisia tak menemukan apa-apa. Ia sudah menjalankan semua peraturan Daniel. Daniel yang melihat kebingungan Anisia jadi gemas. Ingin sekali dirinya turun menuntun istri kecilnya itu masuk ke mobil, memeluk, mencium, dan memakannya saat ini juga. Ya, dengan Anisia, Daniel kehilangan kendali dirinya. Jadi, jangan salahkan jika dirinya belakangan ini menjadi pria tingkat kemesuman sudah berada di atas rata-rata. Anisia berhasil membuat Daniel menjadi gila, mengabaikan orang-orang popularitasnya. Daniel turun dari mobil mewahnya. Oke para pendengar semua, episode ini telah selesai. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download AudioTune.